emang gue bipolar, emang gue borderline, emang kenapa? Hai. Alhamdulillah baik. Sekarang sih sibuk kuliah aja sih, sambil kerja biasa, cuma karena lagi pandemik jadi WFH kan. Awal diagnosanya. Iya. Oke, jadi gue itu kan dapat diagnosa bipolar sama borderline personality disorder kan. Pertama tuh yang bipolar itu sekitar tahun 2018. 2018 itu gue melakukan percobaan bunuh diri, terus adalah masalah gitu, terus gue melakukan percobaan bunuh diri, terus gue dibawa sama sahabat gue Ayas ke RCM. Nah dari RSCM itu awalnya kayak tindakan-tindakan kayak biasa sih, kayak namanya orang keracunan kan. Jadi waktu itu gue melakukan percobaan bunuh dirinya itu pakai obat gitu loh, overdosis obat. Jadi awalnya tuh kayak dikeluarin dulu racun-racunnya, dikeluarin obat-obatnya dulu, terus abis itu dicek ini itunya deh banyak. Nah terus setelah itu baru dirujuk ke polipsikiatri. Nah di polipsikiatri itu gue langsung dirawat di bangsalnya. Waktu itu tuh gue dirawat sekitar 3 malam, sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi waktu itu tuh gue pulang paksa gitu loh, karena nyokap gue kayak, ini kan anak saya normal, kenapa dirawat di sini gitu. Dan kebetulan bangsal psikiatri itu nggak ada kamar kayak kamar yang satu-satu gitu, jadi kita tuh satu kamar ya ramean. Dan waktu itu gue dapet yang satu kamar itu ber-8, dan itu teman-teman gue di situ semuanya skizo. Jadi kan kayak nyokap gue ngelihatnya, ya anak gue nggak kenapa di sini gitu, kenapa ditaruh di tempat yang isinya sama orang-orang kayak gitu. Jadi gue pulang paksa waktu itu. Terus setelah gue diobservasi sekitar 3 hari dan gue rawat jalan, gue dapet diagnosa bipolar. Terus sekitar 1 tahun berjalan rawat jalan itu sampai tahun 2019 gue dapet diagnosa baru, tapi bukan kayak diagnosa sebelumnya itu bukan salah, tapi kayak diagnosa tambahan gitu loh. Gue dapet diagnosa tambahan yaitu borderline personality disorder. Jadi sekarang ada 2 diagnosanya, bipolar sama borderline gitu. Itu perjalanan panjang banget ya buat nerima, karena ya setiap orang pasti kayak siapa yang mau dapet diagnosa kayak gitu kan. Apalagi gangguan-gangguan mental kayak gini kan stigmanya di masyarakat masih jelek banget gitu. Terus gimana gue nerima ini? Yang pertama itu karena dokter gue sih, karena psikiater gue. Jadi dia tuh bener-bener orang yang luar biasa banget. Gue rawat jalan sama dia dari 2018 sampai sekarang itu rutin. Kalau misalkan lagi nggak enak, kondisinya lagi nggak enak itu seminggu sekali. Kalau misalkan lagi rada-rada mending gitu tuh 2 minggu sekali. Kalau misalkan lagi baik banget itu sebulan sekali. Dan selama rawat jalan ini, selama psikoterapi ini, dokter gue tuh nggak pernah absen bilang kayak gini tiap gue kontrol gitu ya, tiap sesi. Nggak apa-apa Vicky, wajar. Nggak apa-apa wajar. Dan ada satu kalimat yang bener-bener bikin gue tuh langsung kayak, wah iya ya gitu. Itu dokter gue bilang, cintai ketidakstabilan yang memang stabil. Jadi diri gue emang nggak stabil kan. Ya gue harus nerima itu gitu loh. Gue harus mencintai diri gue yang nggak stabil, dan nggak stabil itu yang memang stabil gitu kan. Dari situ tuh gue kayak lama-lama iya ya, lagian mau sampai kapan juga sih gue denial gitu, mau sampai kapan juga gue
enggak kok gue nggak kayak gini, gue nggak apa-apa kok, gue normal kok, gue sehat kok, kayak gitu. Terus karena dokter gue itu yang selalu bilang nggak apa-apa, wajar, terus ayo Vicky terima ketidakstabilan yang memang stabil ini, kayak gitu-gitu. Gue lama-lama bisa menerima, ya udah emang gue kayak gini gitu, emang gue bipolar, emang gue borderline, emang kenapa gitu. Justru dari hal-hal ini, dari diagnosa yang gue dapet, gue kayak ngerasa lebih gitu dari orang-orang, karena gue jadi kayak bisa ngerasain apa yang nggak semua orang bisa rasain, terus abis itu juga bisa belajar juga gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang-orang ngomong, ada orang-orang belajar nih, misalkan belajar tentang kebetulan gue anak psikologi juga, jadi kalau misalkan belajar misalkan mata kuliah psikologi abnormal gitu, terus belajar tentang gangguan psikologis, terus gangguan psikologis bipolar dan borderline, jadi gue tahu persis gitu loh, oh ini gejalanya, ini yang gue rasain, oh iya emang ini sih gitu. Karena orang-orang tuh belajar tapi kayak masih emang kayak gitu ya yang dirasain, terus ini serem banget gak sih, terus ini kayak gini banget gak sih, kayak gitu. Padahal yang gue rasain tuh nggak separah itu juga gitu, dan ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, itu faktor utama, dan faktor kedua dari teman-teman sih. Uh, Alhamdulillah banget gue ada di tempat yang sangat positif. Tapi gimana ya, gue tuh dulu sebenarnya nggak punya temen gitu. Gue dulu sebenarnya nggak punya temen yang bener-bener temen gitu loh. Apalagi gue waktu SD SMP gue punya riwayat dibully gitu kan. Terus pas SMA ada temen, tapi kayak yang ya temen main doang gitu, nggak terlalu dekat. Terus pas kuliah ada yang tadi gue bilang sahabat gue Ayas. Terus gue juga punya sahabat-sahabat lainnya yang bener-bener gue tuh ngerasa kayak wah, dari mereka itu gue ngerasa diterima gitu loh. Gue awalnya deket sama satu orang doang kan, sama Nurul. Terus habis itu gue diajak main, terus akhirnya gue ketemu yang lainnya, ketemu Alia, ketemu sama Lina, ketemu sama Natasha, ketemu sama Dian, terus ketemu sama Yelda, pokoknya ketemu sama anak-anak ini yang dinamakan Rombel. Itu luar biasa banget. Itu tiap hari, bener-bener literally tiap hari gue tuh bersyukur banget gue ketemu sama mereka. Terus gue juga sering cerita sama dokter gue kayak, dok, aku seneng banget tadi aku sama Rombel gini gitu, dok, aku seneng banget di kampus akhirnya aku punya temen gitu kan. Dan dari situ tuh gue ngerasa kayak ya emang kenapa kalau misalkan gue bipolar gitu, emang kenapa kalau gue borderline lo bisa punya teman banyak kok, Fik, kayak gitu. Malah bukan cuma temen, malah sahabat gitu. Lo bisa cerita ini itu, lo bisa liburan bareng, lo bisa kelas bareng, makan bareng, video call dan segala macam gitu. Terus ada juga bukan satu sih, ada juga teman-teman gue yang lain, itu namanya Kober, itu juga bersepuluh, dan kebetulan itu cowok semua. Itu juga bikin gue makin ngerasa kalau ya nggak salah untuk bipolar dan untuk punya bipolar dan borderline gitu. Gue juga sama mereka, bener-bener mereka tuh nunjukin bahwa gue diterima, gue ya kayak orang biasa gitu loh, nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada yang kayak lo sakit ya, lo kayak gini-gini kayak gitu. Jadi 3 faktor itu sih yang bener-bener penting banget buat gue: dokter, Rombel, Kober. Kalau dari keluarga, karena keluarga gue itu termasuk orang-orang yang kurang ngerti tentang isu-isu kesehatan mental dan segala macamnya. Jadi pas tahu ya mereka kayak yang ngiranya gue gila gitu, ngiranya kayak anak saya gila dong dok, kayak gitu. Jadi orang tua dan keluarga itu denial parah, kayak
dari awal gue rawat jalan, gak yang rawat inap itu, terus rawat jalan, minum obat dan segala macamnya, psikoterapi segala macam, itu tuh orang tua gue, keluarga gue dan khususnya orang tua gue tuh kayak anak gue tuh gak butuh ini gitu loh, anak gue tuh gak gila, anak gue tuh wajar, normal, cuma mungkin ada beberapa yang perlu dibenerin kayak misalkan regulasi emosinya atau apanya kayak gitu. Terus ada satu saudara gue yang emang dia itu melek gitu sama kesehatan mental, jadi dia tuh cukup ada andilnya sih, kayak dia tuh ngasih tahu ke keluarga gue, ngasih tahu ke orang tua gue bahwa kesehatan mental itu penting, bahwa gangguan mental itu ada gitu. Terus jadi lama-lama keluarga gue ngerti, terus orang tua gue juga lama-lama karena penasaran kan sebenarnya ini anak gue tuh kenapa gitu, akhirnya dia juga, orang tua gue juga cari tahu, ikut seminar, browsing, terus tanya sana sini, akhirnya semakin kesini semakin tahu sih bahwa oh gangguan mental tuh ada ya, borderline tuh ada ya, bipolar tuh ada ya, kayak gitu. Terus kalau temen-temen sih, karena mungkin karena gue di jurusan di psikologi kali ya, jadi kayak teman-teman tuh kayak reaksinya oh ya udah kayak gitu doang gitu loh, nggak ada yang bipolar fake gitu, borderline fake kayak gitu. Itu kan kayak kesannya lo kenapa-napa fake kayak gitu, kayak ya udah gitu aja gitu, mengalir. Dan gue rasanya gue dianggap kayak orang yang nggak punya masalah apa-apa, yang normal-normal aja gitu. Jadi itu yang bikin gue juga makin wah gue diterima gitu. Iya, dari saudara gue dan dari dari perjalanan juga sih, maksudnya kayak mau sampai kapan kan orang tua gue juga nggak percaya kayak gitu, sementara gue harus minum obat, gue harus psikoterapi, gue harus rawat jalan segala macem gitu. Jadi orang tua gue semakin berjalannya waktu ya semakin cari tahu juga gitu. Buat teman-teman sesama penyintas, ada sedikit apa ya, bukan saran tapi kayak semacam penyemangat sih. Please banget, lo tuh ya nggak apa-apa gitu loh, lo mengalami itu, lo dapet diagnosa apapun, lo dapet diagnosa anoreksia, bulimia, atau bipolar, depresi, atau gangguan-gangguan yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Emangnya kenapa? Lo harus nerima itu, lo harus sayang sama diri lo sendiri, lo harus belajar buat cinta sama diri lo sendiri, lo harus belajar apa itu self compassion, lo nggak boleh terus-terusan denial. Semangat juga buat terapinya, maksudnya kalau udah diagnosa kan pasti dapet terapi kan, karena diagnosa nggak bisa dari sembarang orang, harus dari psikolog atau psikiater. Jadi semangat psikoterapinya, kalau dapet obat semangat minum obatnya, jangan sampai kelewat dan jangan sembarangan minum obatnya. Kalau dapat dosisnya itu ya itu, jangan ditambah atau dikurang-kurangin. Terus abis itu lo harus tahu kalau lo tuh berharga, lo berharga banget gitu. Oke, terima kasih banyak Vicky udah mau luangkan waktunya buat ditanya-tanya kayak gini. Sebelum Vicky tuh hebat banget udah bertahan sampai sekarang. Thank you. Bisa melewati segala semua yang dikasih masyarakat dan dari keluarga juga, itu hebat banget. Thank you so much. Makasih banyak teman-teman Menjiwa, semoga Menjiwa makin sukses, makin jaya. Keren banget konten-kontennya. Amin. Yeay.